semangat kita dalam belajar, rasa semangat kita dalam menuntut ilmu, dan rasa syukur kita dalam bulan puasa ini. Langsung saja kita kepada inti pembahasan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang seleksi dan penempatan kerja. Sebelumnya, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Mulai dari saya sendiri, yaitu Dafa Akram Anas, NIM 054. Kemudian ada Hairana Rahmi, NIM 055. Coba Hairana ya, ada. Oke. Kemudian ada Rima Fitri Azizah, NIM 056. Kemudian ada Fiona Jessica Yori, NIM 057. Ada Hairona, NIM 058. Dan yang terakhir ada Alia Lestari, NIM 059. Baik, mempersingkat waktu, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Hairona. Maaf, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Ibu dulu. Hairana. Oh ya, Hairana. Kepadanya kami persilakan. Silakan. Pengertian. Seleksi adalah proses dari mana sebuah organisasi atau perusahaan memiliki dari sebuah kelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada saat itu. Menurut netizen Mito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Di dalam proses seleksi, berusaha harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam proses yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM, perusahaan mengevaluasi dalam pekerjaan dan menetapkan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalisir ekstreminasi, memperkecil muncul tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Sasaran penempatan adalah suatu rekomendasi atau keputusan untuk diinstruksikan para calon pada pekerja yang berbeda-beda, berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Tugas penempatan untuk penilai pada calon dan untuk mencocokkan kualifikasi mereka dengan persyaratan yang telah ditetapkan mulai dari setiap pekerjaan. Dilanjut oleh Rima. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam seleksi. Perusahaan membutuhkan proses seleksi yang efektif agar dapat mengidentifikasi siapa yang mampu dan mau melaksanakan suatu pekerjaan selama jangka waktu tertentu. Atas sistem yang efektif, perusahaan akan menanggung risiko. Untuk mencegah risiko tersebut yang perlu diperhatikan antara lain, meneliti semua informasi yang diajukan pelamar tentang aplikasi pekerjaannya, memperoleh otorisasi yang ditulis pelamar sebagai acuan mengetahui calon karyawan, dan memeriksa terlebih dahulu acuan dari organisasi sebelumnya dengan teliti, menyimpan informasi atau arsip yang diperoleh tentang masing-masing pelamar selama proses seleksi, menolak pelamar yang membuat pernyataan dalam surat lamaran yang fiktif atau mempunyai catatan, mengambil tindakan disipliner jika timbul permasalahan. Ada 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Yang satu, kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat, serangkaian alat-alat seleksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Fiona. Baik, yang selanjutnya ada strategi. Yang pertama itu interpretasi profil. Yang kedua statistikal murni. Yang ketiga klinikal murni. Yang keempat
menentukan perilaku, yang kelima gabungan klinikal, dan yang terakhir gabungan mekanikal. Jadi yang pertama itu interpretasi profil. Data dikumpulkan mekanikal dan diolah secara klinikal. Di sini seorang ahli klinik sarjana psikologi tanpa mengadakan wawancara dan mengamati atau mengobservasi calon, menafsirkan pola atau profil dari skor-skor yang diperoleh dari perangkat tes. Yang kedua ada statistikal murni. Data dikumpulkan dan diolah secara mekanikal. Suatu contoh dari strategi ini adalah penggunaan informasi biografikal dan skor-skor tes dalam suatu persamaan regresi ganda untuk meramalkan prestasi kerja material. Yang ketiga ada klinikal murni. Pengumpulan dan pengolahan data berlangsung secara klinikal. Di sini, seorang ahli klinik sarjana psikologi mendasarkan pengalamannya pada wawancara atau observasi perilaku tanpa menggunakan informasi objektif. Laporan tertulis tentang calon setelah ia diwawancara merupakan suatu misal dari strategi ini. Kemudian, menghantarkan perilaku atau behavior rating. Pengumpulan data dilaksanakan secara klinikal, sedangkan pengolahannya dilakukan secara mekanikal. Ahli klinik sarjana psikologi setelah mengobservasi perilaku calon atau setelah mewawancarainya, meringkas kesan-kesan dalam bentuk penghantar kataan pada satu atau lebih skala yang telah disediakan. Kemudian yang kelima, gabungan klinikal. Pengumpulan data dilakukan secara mekanikal dan klinikal, sedangkan pengolahannya secara klinikal. Hal ini merupakan situasi klinikal yang paling sering dijumpai, di mana semua informasi dari wawancara, observasi, dan skor-skor tes dipadukan oleh seorang atau satu tim ahli klinik psikolog untuk mengembangkan satu wawasan dan peramalan perilaku tentang seorang calon. Dan yang terakhir, gabungan mekanikal. Data dikumpulkan secara mekanikal dan klinikal, sedangkan pengolahan datanya dilakukan secara mekanikal. Metode ini berbeda dari gabungan klinikal, hanya dalam penggunaan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan semula, seperti persamaan regresi untuk mendapatkan peramalan-peramalan perilaku final dari semua data yang tersedia. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada diklat, yang ketiga pengembangan, yang keempat perencanaan karir, yang kelima penilaian prestasi kerja, yang keenam kompensasi, yang ketujuh perjanjian kerja, yang terakhir pengawasan personalia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Hoiruna. Peranan tes psikologi dan wawancara dalam proses seleksi tenaga kerja, yaitu A. Tahapan penerimaan tenaga kerja. Dalam penghantar dari bab ini telah dikemukakan bahwa perusahaan-perusahaan. Yang kedua, sumbangan tes dan wawancara dalam pengambilan keputusan sebagaimana telah diuraikan tidak di setiap perusahaan digunakan tes psikologi dalam proses seleksi tenaga kerja. Next. Bentar. Selanjutnya, pencarian calon tenaga kerja dilakukan melalui 1. Iklan di harian-harian media cetak lainnya. Yang kedua, pendekatan langsung ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan kejuruan. Ketiga, para tenaga kerjanya sendiri yang akan mengajukan kenalan atau anggota keluarganya yang dapat mereka jamin kebaikan kerja mereka. Keempat, pencari kerja melamar sendiri ke perusahaan-perusahaan.
tahap ini tidak dibicarakan lebih lanjut dalam buku ini karena temanya lebih berkaitan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Alia. Masalah peramal atau predikator berdasarkan data pekerjaan yang terkumpul dapat disimpulkan ciri-ciri pribadi atau personal attributes yang dituntut oleh pekerjaan dan dapat pula alat-alat ukur peramalan disusun dan dikembangkan. Seperangkat peramal dapat berupa skor-skor ujian yang skor ujian tes. Misalnya, skor ujian tentang pengetahuan atau keterampilan, tentang tes kecakapan mental, dan tes situasional. Dapat pula berupa hasil penilaian dari ciri-ciri pribadi yang didasarkan pada wawancara dan atau skor-skor dan keterampilan berkomunikasi. Next, Jim. Selanjutnya ada alat-alat ukur peramalan psikologik dapat digolongkan ke dalam yang pertama tes kecakapan, yang kedua tes kepribadian objektif, yang ketiga tes kepribadian proyektif, yang keempat tes situasional, yang kelima informasi lewat biografi, dan yang keenam wawancara. Yang pertama yaitu tes kecakapan, termasuk dalam tes kecakapan ialah tes-tes yang dirancang untuk menentukan sejauh mana baiknya seseorang dapat melakukan sesuatu. Dalam tes-tes kecakapan dapat dibedakan kelompok-kelompok tes berikut. Tes kecakapan intelektual, tes kecakapan keruangan dan mekanikal, tes ketepatan pengamatan, tes kecakapan gerak, selanjutnya tes kepribadian. Tes kepribadian objektif, tes ini merupakan ukuran-ukuran dari ciri-ciri kepribadian yang mempunyai bentuk yang berstruktur. Tidak ada jawaban-jawaban yang salah atau benar. Individu sendiri menetapkan jawaban mana yang paling sesuai dengan dirinya. Dengan kata lain, individu menguraikan kepribadiannya sendiri sesuai dengan dimensi-dimensi yang diukur oleh tes. Selanjutnya, tes kepribadian proyektif. Tes ini merupakan ukuran-ukuran dari ciri-ciri kepribadian yang bentuknya tidak berstruktur. Individu harus memberikan jawabannya terhadap rangsang-rangsang yang taksa. Jawaban ini akan memperlihatkan secara lebih lengkap dinamika kepribadiannya. Selanjutnya, tes situasional. Tes ini mengukur perilaku yang khas yang sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan. Ada dua bentuk tes situasional. Yang pertama, tes contoh kerja work sample test dan tes simulasi manajemen atau tes permainan manajemen. Selanjutnya ada informasi lewat biografi. Pertanyaan dari daftar pertanyaan biografi ini merupakan pertanyaan tentang ciri-ciri objektif dari latar belakang sekolahnya, pekerjaan, dan pribadinya. Selanjutnya ada wawancara, merupakan salah satu teknik seleksi di mana data tentang diri calon tenaga kerja dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Dafa. Baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang
teknik wawancara yang digunakan dalam prosedur seleksi tenaga kerja oleh Minar. Jadi di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada teknik wawancara terpola atau berstruktur, teknik wawancara tidak mengarah atau non-directive interview, dan terakhir ada teknik wawancara ganda. Yang pertama itu teknik wawancara berpola atau berstruktur. Berdasarkan ciri-ciri pribadi juga disebut dimensi-dimensi yang diperlukan untuk dapat berprestasi dalam pekerjaan tertentu atau yang ditetapkan melalui suatu proses analisis pekerjaan. Disitulah disusun pertanyaan-pertanyaan khusus. Uang akan memancing jawaban-jawaban yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi tersebut. Dari data yang terkumpul, sejauh mana seorang calon tenaga kerja memiliki ciri kepribadian tertentu. Minar mencontohkan wawancara berstruktur yang digunakan oleh Zale Company yang pertanyaannya disusun berdasarkan hasil analisis melalui metode critical incident, sehingga untuk setiap pertanyaan telah dapat disusun jawaban-jawaban yang baik, cukup, dan kurang baik. Jawaban calon untuk setiap pertanyaan dapat dinilai berdasarkan standar jawaban yang telah disusun. Keabsahan ramalan atau predictive validity. Jadi teknik wawancara berstruktur ini yang sebesar 0,45 yang merupakan 2 kali lebih besar dari keabsahan ramalan pada teknik wawancara yang tidak berstruktur. Kemudian ada teknik wawancara tidak mengarah atau non-directive interview. Ancangan tidak mengarah ini berasal dari ancangan yang digunakan dalam psikoterapi dan konseling. Orang yang diwawancarai diberi kebebasan untuk menetapkan topik yang ingin dibicarakan dan mengungkapkan isi hatinya. Tugas pewawancara ialah merefleksikan perasaan-perasaan dari orang yang diwawancara dan merumuskan kembali dan mengulangi pertanyaan atau kata kunci. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak informasi dari yang bersangkutan tentang reaksi-reaksi emosi, sikap, dan pandangan-pandangan dalam kaitannya dengan pengamalan sebelumnya, kehidupan keluarganya, dan hubungan interpersonalnya. Mungkin namun beberapa data bisa tidak ada hubungannya yang jelas dengan ciri-ciri pribadi yang diperlukan pekerjaan, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuat keputusan yang diterimanya oleh seorang calon. Kemudian yang terakhir ada teknik wawancara ganda. Teknik wawancara ganda digunakan beberapa pewawancara untuk mewawancari satu calon. Dapat terjadi calon diwawancara oleh beberapa pewawancara berturut-turut, atau calon diwawancari oleh satu panel atau satu kelompok pewawancara, di mana setiap pewawancara dapat secara bergantian mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Pada teknik wawancara ini dapat digunakan teknik wawancara berstruktur. Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan, maka setiap pewawancara dapat memberikan penilaiannya. Selain nilai keabsahannya, korelasi antar pewawancara juga cukup tinggi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari teknik wawancara yang dilakukan, teknik wawancara yang digunakan dalam prosedur seleksi tenaga kerja oleh Minar. Oke, mungkin penjelasan kelompok kami cukup sampai di sini. Apabila penjelasan kelompok kami kurang jelas ataupun kurang tepat, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Tadi dibuka dengan salam, harus tutup dengan salam. Alangkah baiknya kita baca hamdalah terlebih dahulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.